Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu berkenaan tentang kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan bulan Rajab ini, di bulan yang dimuliakan Allah ini. Bagaimana yang kita sampaikan di awal, bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan latihan, bulan untuk yang awalnya kita belum terbiasa melakukan amalan-amalan yang dirasa itu berat, itu mulailah kita beramal di bulan Rajab ini, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita melakukan amalan-amalan berat itu karena sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi ringan. Yang mana puncak dari kita mencari pahala adalah di bulan Ramadan tersebut. Jadi kita usahakan amalan-amalan yang dirasa itu berat kita lakukan di bulan Rajab ini agar terbiasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan di awal bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan menanam, bulan latihan dulu. Kemudian nanti setelah bulan Rajab kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan untuk menyemai, untuk menyirami, untuk merawat apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Apa yang sudah kita awali di bulan Rajab tersebut. Nanti kemudian di bulan Ramadannya itu baru mulai kita akan terbiasa dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Rajab ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Perlu kita ketahui di awal jamaah, bahwasanya bulan Rajab ini keutamaannya juga hampir sama dengan bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan Allah pula ini bulan Rajab. Di mana ketika kita melakukan amal kebaikan di bulan ini, pahala kita akan dilipat gandakan. Tapi di lain itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau sekali-kali melakukan amalan jelek di bulan ini, karena di balik pahala yang dilipat gandakan, di sana juga ada dosa yang akan dilipat gandakan. Jadi naudzubillah, marilah kita di bulan ini untuk lebih mengurangi atau malah bahkan menghilangkan amalan-amalan jelek yang kita lakukan di bulan ini. Jadi amalan yang pertama apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Yang pertama yaitu berdoa agar kita diberkahi, diberikan keberkahan ketika kita bertemu di bulan Rajab ini. Karena ketika kita sudah diberikan keberkahan di bulan ini, insya Allah semua amalan kita, semua perbuatan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, insya Allah mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala. Sehingga yang pertama adalah berdoa, doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di lain redaksi, di lain kalimat yang lain, di dalam hadis yang lain dikatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Jadi ada yang kata pertama tadi adalah balik, kata yang kedua hadis yang lain mengatakan barik, balik dan barik. Yang pertama adalah sampaikanlah umurku sampai di bulan Ramadan. Hadis yang kedua barik dan berkahilah umurku, berkahilah kehidupanku ketika di bulan Ramadan. Jadi insya Allah kedua-duanya sama-sama baik. Dua doa ini. Ya Allah berkahilah aku di bulan Rajab. Ya Allah berkahilah umurku, kehidupanku di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah umurku di bulan Ramadan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita di bulan Ramadan itu adalah sangat berharga, sangat mahal, sehingga doa ini pantas kita ucapkan sehingga biar umur kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Yang mana ini ketika kita di bulan Ramadan ini sungguh istimewa. Sungguh dahsyat, sungguh kita mendapatkan pahala yang sangat banyak ketika kita sudah mencium harumnya, nafasnya, oksigennya di bulan Ramadan. Sampai pokoknya banyak lah. Sehingga yang pertama ini adalah doa dulu. Amalannya pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini, sebenarnya amalannya itu pokoknya amalan kebaikan apalah yang sudah kita terbiasa, marilah kita biasakan lagi di bulan Rajab ini. Apalagi yang mampu berpuasa, nah ini yang amalan kedua, udahlah. Puasa ini sungguh hebat nih puasa ini. Kenapa kok puasa ini sungguh hebat amalannya? Karena memang puasa ini kita itu loh, tidur saja ini kita mendapatkan ibadah an-naum shaim, ibadah. Tidurnya orang puasa ini
sudah ibadah, sudah dapat pahala. Apalagi dia bekerja, lebih banyak pahalanya. Dia membaca Al-Quran, dia beraktivitas, pokoknya aktivitas yang positif, lebih banyak lagi pahalanya. Sehingga amalan yang kedua ini kalau bisa setelah doa tadi, insya Allah ini ringan. Amalan yang kedua ini yang mungkin belum terbiasa, kita biasakan di bulan Rajab, yaitu adalah puasa. Wah, hebat ini. Amalan yang puasa ini amalan hebat. Melebihi, insya Allah melebihi baca Al-Quran, melebihi, apalagi kita baca Al-Qurannya di puasa. Wah, hebat ini. Melebihi, insya Allah melebihi sedekah. Insya Allah lah ya. Kenapa kok saya bilang insya Allah? Kemungkinan insya Allah lebih banyak pahalanya karena ketika berpuasa itu dari mulai kita sahur sampai berbuka ini sudah berapa detik waktu yang kita lalui ini, sungguh banyak nih pahala yang akan kita dapatkan. Kan tentunya puasa yang diisi dengan kualitas yang bagus, diisi dengan positif, perbuatan-perbuatan positif tentunya lebih banyak daripada puasa yang hanya diisi dengan tidur saja, walaupun ini juga ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, yaitu berpuasa. Boleh sekuatnya, 1 hari, 2 hari, boleh Senin Kemis, boleh puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, puasa lagi, besok lagi tidak, puasa lagi, besok lagi puasa Daud. Puasa yang lain terserah, puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya, puasa. Yang ketiga, mungkin amalan yang bisa dilakukan adalah kita memperbanyak istighfar lah. Banyak istighfar, ini amalan-amalan ringan, banyak-banyak istighfar. Kata Rasulullah SAW, manistaksara, siapa yang memperbanyak istighfar, manistaksara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan menjadikan setiap galaunya itu farajan, kelapangan, akan jadi plong, bisa move on, bisa lebih tenang lah hidupnya. Wa min kulli dhiqin makhrojan, dan setiap dia mendapatkan masalah, dia mendapatkan cobaan, makhrojan, Allah akan berikan solusi bagi kehidupannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Nah, ini hebatnya kita istighfar. Minta ampun kepada Allah, minta taubatlah kepada Allah. Insya Allah ketika kita dosa-dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah, maka insya Allah kita itu ketika melakukan perbuatan-perbuatan positif, amalan-amalan ibadah itu akan dibantu oleh Allah, akan lebih ringan daripada dosa kita itu banyak. Ini istighfar, amalan ringan-ringan saja. Puasa sudah, doa sudah, istighfar sudah, infak boleh, pokoknya dan lain lah, pokoknya amalan-amalan positif yang lainnya. Pokoknya marilah kita lanjutkan di bulan Rajab ini sampai nanti ketemu Ramadan, insya Allah kita akan terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan ini. Jadi puncaknya itu adalah ketika kita di bulan Ramadan untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh, sehingga kita bisa memaksimalkan mendapatkan pahala yang banyak, yang maksimal, yang banyak ketika kita bertemu di bulan Rajab ini. Ingat lagi, bulan Rajab ini adalah bulan hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan di bulan Rajab ini sungguh itu berlipat-lipat pahalanya. Demikianlah sahabat, demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tausiah singkat dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.